Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hadana li hadam wa ma qulna lillahi Allah. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ba'du. Kalau ta'ala tauhid karim Bismillahirrahmanirrahim. Kalau subhanaka ya Maulana ila wa'atama ila kantar. Baik ibu sekalian, untuk agenda petang hari ini masih bicara apa Bu? Fikih wanita. Banyak sekali sebenarnya ini. Ya. Sudah 3 kali kita bahas ya. Saya mau ngawal sedikit tentang masalah fikih wanita, khususnya hari ini bicara masalah siasah ya. Siasah. Apa tuh siasah? Siasah. Siasah. Yaitu politik Islam ya. Siasah itu politik yang Islami ya, yang menyangkut masalah ketatanegaraan itu siasah. Nah, ketika di zaman Nabi itu memang, bahkan mungkin sampai sekarang jarang sekali pemimpin wanita tuh sangat jarang ya. Nah, maka butuh siasah. Pemimpin wanita tuh sangat jarang. Kenapa kok wanita jarang? Karena memang secara hakiki wanita itu adalah ibu rumah tangga, ya. Sehingga seluruh yang tampil di panggung kekuasaan ya, itu semua adalah kaum laki-laki. Namun di zaman dulu kita ingat ya, ada seorang pemimpin satu wilayah ya, ratu siapa namanya? Ratu Bilqis. Suaminya siapa? Suaminya siapa Bu? Nabi Sulaiman. Ya. Sulaiman. Yang kaya raya, yang cantik sekali, yang mulia sekali ya. Sehingga diperistri oleh Nabi Sulaiman. Itu dulu pernah. Namun karena dia kafir, ya, kafir, maka kemudian sama Nabi Sulaiman di ultimatum, diperangi. Kalau kau kafir menyembah berhala, maka akan aku perangi. Namun dengan lemah lembut ternyata Bilqis menyerahkan diri bahwa kami akan mengikuti agama yang dibawakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, ini dia bertauhid masuk Islam dan diperistri. Diperistri. Itu Ratu Bilqis. Kemudian di zaman-zaman era modern juga banyak sekali pemimpin wanita ya. Apalagi sekarang ini wali kota, gubernur wanita ya, bupati wanita, wali kota Semarang wanita, wakil bupati Ungaran Cinya wanita, presiden Megawati wanita ya, ya banyak pemimpin wanita. Terus bagaimana daripada Islam kan gitu ya, dan Islam. Maka hari ini sedikit saya kupas masalah itu. Masih fikih wanita ya. Fikih wanita. Nah, di antara banyak fikih wanita yang kita pahami adalah apa yang disebut dengan
Siasa, siasa, ya, siasa, siasa, Siasat pakai H kan Pak, siasat. ya, Tok Marbuto. Dikira siasat. Dikira siasat. Pakai H siasat. Nenek-nenek kira teh. Siasat itu asal dasarnya kata untuk siasat. Oh, iya dong. Iya. Politik itu, politik tapi yang Islam. Ya. Nah, kita mengenal di sini ada yang disebut dengan ya, syariah, ya, syariah. Syariah berarti nanti turunnya di sini kalau pemimpin yang bermata belakang syariah berarti apa gitu? Dasarnya apa dia kalau dia siasah ini dengan syariah dasarnya apa berarti yang jalankannya dengan apa? Dengan dengan satu Quran, ya, Quran. Oh iya, masih ingat? Hadis. Apa lagi? Hadis sunnah. Bagi. Yang tiga. Quran, hadis. Ya. Isma. Terus? Ya, nah masih ingat semuanya. Jadi kalau siasa Islam berarti dia mimpin negara itu dengan hukum ada syariah, rasanya tempat ini. Ya. Tempat ini. Ini yang banyak dilihat umat. Seandainya semua tatanan negara itu berdasarkan ini mungkin akan tentram damai gitu kan. Tapi ya semua bergantung pada manusia juga ya. Nah di Arab, Saudi, di mana-mana, Turki, mana itu ya banyak menggunakan Islam juga nggak pernah apa damai juga ya. Ada saja itu kan. Kemudian kalau yang konvensional ya, konvensional berarti di sini ya, lah syariah tanpa syariah, lah syariah nggak menggunakan syariah berarti yang dipakai apa? Kalau misalnya kita di Indonesia ya dipakai apa ini? Kalau nggak syariah? Undang-undang 45 ya. GB DPR. Urusan DPR, MPR. Apa gitu Gatot yang mentang pejabat ini? Ya, BWN, SAP, MPR. Apa lagi? Ya. Apa Bu? RUU itu undang-undang. Yang pakai RUU apa? PP. Ya. PP. Ya. Ada juga Kepres. Ini ya dipakai untuk sekuler.
Oleh itu dengan konfigurasi ini maka tatanan siasah tadi itu, nah saya dulu ya, tatanan siasah ini sekarang ada yang namanya S1 ya. Al-Fusohah. Al-Fusohah. Apa Al-Fusohah? Al-Fusohah. Ini shot ya ini ya. Shot. Nah, shot. Al-Fusohah artinya apa? Al-Fusohah itu menggunakan ilmu fikih, fikih kontemporer. Ada tahu apa kontemporer? Fikih kontemporer itu fikih yang misalnya dengan perkembangan zaman itu namanya fikih kontemporer. Artinya bahwa Islam itu tidak letterlek, tidak kaku, ya, supaya tidak melanggar dua hal, kitabullah dan sunnah Rasulullah, ya, yang haram itu haram, yang mubah yang mubah, yang makruh, kemudian yang sunnah semua dijalankan dengan baik. Maka Islam adalah apa? Islam adalah wa ma arsalaka Islam tuh apa? Masyarakat rahmatan. Nah, udah dipancing. Rahmatan alam itu artinya apa? Bahwa rahmat untuk semua alam, ya, tidak kaku, supaya tidak melanggar. Misalnya Quran suruh merubah ayatnya, itu nggak boleh. Hadis Nabi yang sahih suruh merubah, nggak boleh. Ada isma qiyas yang sudah baku, nggak boleh, ya, terlarang itu, ya. Maka bolehkah wanita di zaman sekarang memimpin? Boleh, dengan siasah tadi itu, politik siasah namanya, ya. Itu siasah. Ada berapa rambu-rambu wanita berhimpin, ya. Pertama dia memang cakap, ya, cukup usia, ya, terutama Tuhan Yang Maha Esa, ya. Kemudian kalau di negeri di Indonesia juga ini keluarga harus mengizinkan, membolehkan. Jadi ya, ya itu. Ya ini jadi petang ini kita bicara masalah siasat atau siasat, ya. Siasat itu politik untuk merebut kekuasaan. Siasat sama, tapi dengan cara yang toleran, yang baik, yang syariah, ya, bukan yang la syariah, yang tidak berkeberadaan Islam, ya. Di Indonesia sudah banyak sekali, ya. Dulu di zaman Orde Baru hampir tidak ada pemimpin Islam itu. Ya betul. Zaman ada ya, mensos zaman Pak Harto ya, Islam. Tapi itu kan ditunjuk ya. Kalau gubernur wali kota pada zaman Pak Harto ya. Ya artinya yang dari Pemda, dari provinsi Kota Padang katanya ada sekarang ya. Kalau menteri memang ditunjuk langsung. Tapi dulu presiden juga menunjuk bupati wali kota belum? Saya lupa ya. Dipilih apa enggak? Dipilih. Bupati wali kota dipilih atau zaman dulu? Zaman Orde Baru gimana Bu? DPRD? DPRD. Nah, DPRD. Kalau untuk presiden MPR. MPR.
menteri itu semua presiden. Kalau bupati, wali kota, semua waktu itu dipilih DPR. Ya, saya juga Pak. Saya tahun 2000 juga dipilih DPR, masih ingat saya. Tapi sebelumnya kan setelah itu baru kuota langsung. Ini ada wacana mau dikembalikan lagi, Pak. Oh, jadi keluar DPR lagi. Ya, lebih ngirit Bu ya. Iya. Lebih ngirit. Iya, iya. Hanya untuk bayar dewan saja itu kan. Money politik yang tinggi. Ya, ya. Ya, itu jadi ini penting ya. Tapi sekarang ini kan semua kan hampir semua wanita jadi gubernur, wali kota, bupati di mana-mana banyak sekali sekarang ini ya. Ya. Bagaimana kalau pemimpinnya itu agamanya Nasrani, non-Islam? Ya. Jadi kalau di Indonesia ini memang di beberapa daerah itu yang mayoritas Nasrani itu memang banyak dipimpin Nasrani. Fenomena begitu ya. Tapi Nabi bersabda bahwa nanti di akhir zaman ini banyak pemimpin Islam itu dipakai dan negeri-negeri sekuler, di negeri-negeri yang non Islam. Yang kemarin saya kirim videonya di grup ya, di Inggris ya. Inggris itu wali kotanya gubernurnya semua kan banyak Islam. Banyak Pak sekarang pemimpin Islam di negeri yang non Muslim itu pemimpin Islam banyak. Maka itu Islam rahmatan di amat dari itu. Ya Bu Saidati tadi tanyanya bagaimana kalau mayoritas Islam dipimpin oleh Nasrani, kan? Maka pakai politik siasah tadi, politik kontemporer itu boleh kalau mau dikehendaki, kan? Ini boleh. Nah yang ada siapa? Yang ada ya kayak Kapolri kan Kristen, gitu, Kristen. Mungkin ada lagi yang beberapa itu Kristen itu, tapi yang mengendalikan adalah penguasa dari presiden kan, presiden. Dan dalam pelaksanaannya Kapolri juga tidak terlalu Nasrani sentris kan juga, itu kan baik, artinya tidak terlalu memprioritaskan yang pelayanan pada yang Nasrani, nggak berani dia, nggak berani. Bahkan mereka berasal berucap salam assalamualaikum dengan lancar ya, dengan kopiah macam-macam pakai sorban ya. Ketika ibu-ibu hadir dalam satu majelis, kemudian ada tamu Nasrani, misalnya Pak RW misalnya, atau Pak Lurah misalnya. Lalu dia berusaha salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan bahasanya kepada ibu. Ibu jawabnya apa? Ibu jawabnya apa coba? Waalaikumsalam. Nggak pakai salam. Salam. Jawabnya apa? Kalau saya pakai waalaikumsalam. Ya. Yang penting jangan teruskan menjadi warahmatullahi wabarakatuh. Boleh waalaikum atau salam saja. Salam. Ya. Saya berkabar saja. Karena warahmatullahi wabarakatuh itu untuknya orang-orang Islam. Sama juga dengan kalimat istirja. Apa itu? Kalimat istirja apa? Kalimat istirja. Tahu nggak apa? Ketika ibu-ibu mendengar berita Melayu yang mendengar non-Islam, ibu ucapan apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu mantap gitu. Jadi gini, kalau kita menafsirkan kalimat istirja innalillahi wa inna ilaihi raji'un,
itu adalah ucapan yang disampaikan kepada Allah untuk jenazah itu, ya, semua berasal dari Allah dan akan kembali pada Allah. Ternyata dalam tafsirnya, jenazah yang meninggal karena kafir, karena non-Islam, itu nggak kembali pada Allah. Kembali di mana dia? Dicampakkan Allah, malaikat mau diperintahkan agar untuk campakkan itu ke neraka. Tafsirnya begitu. Jadi artinya Allah nggak ridho ya, agama dia. Dengan keyakinan yang nggak ridho, maka Allah nggak menerima. Tafsir itu mengatakan bahwa tidak menerima kembali orang itu karena telah menyalahi janji, telah ingkar janji. Di mana ingkar janjinya? Kita baca di Al-A'raf 172. Al-A'raf 172, ya, nanti jadi dibuka ya. Di kalimat akhir Al-A'raf itu, Allah ketika akan meniupkan ruhnya kepada janin ketika berapa bulan? 3 bulan? 4 bulan. Apa kata Allah? Alastu birabbikum? Qalu bala shahidna. Alastu birabbikum, Allah berkata pada si janin ini, bukankah engkau tahu aku Tuhanmu? Qalu, si Jepang bayi tadi bicara, qalu bala shahidna, aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Kenapa Allah menemukan roh itu untuk si bayi janin? Termasuk kita semuanya ini ya. Karena ketika nanti dewasa, ternyata dia tidak bersyahadat, tidak bersaksi bahwa ruh itu yang punya Allah ketika masih dalam kandungan sudah berjanji, tapi ternyata dia syirak, ingkar sifat Allah dan dia menjadi kafir. Maka Allah itu murka di situ. Nah, maka dikatakan ibu, semua bayi yang lahir itu adalah suci, fitrah Islam, kurang Islam. Semua bayi anaknya orang Hindu, orang Buddha, orang apa, semua fitrah Islam. Karena tadi itu surat Al-A'raf 172 tadi itu fitrah Islam. Adapun dia menjadi Kristen, Majusi, Yahudi karena orang tuanya yang mendidik itu kan. Nah, ini berat nanti di akhir kematiannya berat sekali, ya, di akhir kematian berat sekali. Kenapa? Allah nggak menerima tadi itu, Allah nggak menerima, maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu hanya untuk orang-orang mukmin, orang-orang yang beragama Islam. Ya. Itu ya penjelasannya. Jadi kita hari ini masih belajar tentang fikih wanita, tapi berkembang jadi ke masalah alam dan macam-macam. Ini untuk kebaikan kita semuanya. Moga ada yang tanya lagi, silakan. Berarti kalau ada berita yang berlayu non Islam, kita diam aja atau turut berduka cita gitu aja. kalau ketemu dengan Ya diam aja lah apa-apa, nggak berdosa. Ya. Atau jangan innalillahi, boleh innalillahi, semua datang dari Allah. Tapi tidak kembali. Mbak inanya ya dibaca. Innalillahi. Itu kesandung jatuh juga innalillahi. Dapat banyak innalillahi. Ini alhamdulillah. Dapat banyak innalillahi alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo silakan tanya lagi. Mau nanya Pak, Ya. kalau ada yang meninggal terus ada yang mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, apakah itu menggugurkan dosa untuk yang si mayit jenazah? Gimana tadi? Kalau ada yang meninggal, Ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un apa menggugurkan dosa yang ini? berarti yang orang Islam sama orang Islam? Ya. Enggak menggugurkan. Enggak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya. Dalam pernikahan yang jadi wali itu non muslim Pak ayahnya, apakah itu
Kalau ini pernikahan, Nah, ada pernikahan tapi orang tuanya non muslim yang jadi wali. Apa Oh. itu sah, Pak? nggak boleh jadi wali kalau non muslim. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Sama waris, orang tuanya muslim, anaknya dia Kristen nggak boleh punya waris, nggak boleh terima warisan. Jadi harus digantiin ya, Pak. Ya, itu kuasanya. Setelah punya anak dia belum Islam, Itu suami istri, suami istri Nikahnya Islam. nikahnya Islam, Islam. tapi suami belum ikut Islam. Nikahnya Islam tapi suami nggak ikut Islam, kembali lagi ke Murtad namanya. murtad. Terus? Tapi punya anak, anaknya nikah Islam karena anaknya itu Islam. Terus bapaknya boleh menikahkan atau Kalau orang murtad sudah keluar Islam nggak boleh. apa kalau dia Bapaknya- sudah masuk Islam lagi, masuk Islam tapi setelah dolanan ya ada lagi tuh, tapi setelah punya anak bisa dia ikut Islam, Masuk Islam lagi. masuk Islam lagi, Ya. itu boleh menikahkan belum karena waktu menikah kan dia bukan Islam, Ya, selama dia sudah berzakat ya masuk boleh menikahkan boleh lagi. Islam masuk Islam. Tapi kalau habis itu murtad lagi, ya nanti dia berarti menjadi penghuni neraka abadi. Saya pengalaman dari saudara, orang tuanya itu waktu punya anak belum Islam, nikahnya ya di gereja nggak tahu pokoknya nikahnya, tapi setelah punya anak, anaknya dewasa menikah, dari anaknya kan Islam, istrinya Islam, dari ustadznya itu nggak boleh menikahkan karena dulu waktu punya anak belum Islam, biarpun sekarang udah Islam harus wali hakim. Terus akhirnya yang menikahkan wali hakim Ya, karena karena waktu punya anak itu belum Islam, karena murtad ya. anaknya tapi sudah Islam, tapi dulu murtad, punya anaknya kan berarti belum Islam. Ketika punya anak itu kan masih punya Islam. Setelah punya anak murtad itu tadi. Ya, waktu menikah Islam. non, waktu menikah non kan dulu kan boleh non dan Islam boleh dulu. Enggak, Islam enggak boleh enggak dulu. Haram. Sebenarnya boleh tapi Haram. Sejak menikah sampai punya anak masih non. Kawin campur itu kalau Islam melarang haram. Haram. Berarti dia yang satu haram karena bukan Islam. Enggak bersyahadat. Ya haram. Makanya waktu nikah itu nggak boleh jadi wali, nggak boleh karena waktu itu kan belum Islam. Ya. Terus sekarang sudah Islam tapi waktu punya anak belum Islam jadi nggak boleh menikah. Ya. Betul. Yang menikahkan wali hakim. Banyak yang setelah punya anak besar tuh nyesal kayak siapa? Artis itu Jamal Mirdad itu kan cerai ya. Banyak yang cerai karena dipahamkan oleh ustadznya. Saya yang terakhir, yang cerai terakhir. Dinampil Robin Onsu. Ruben Onsu. Robin Onsu kan cerai dia karena dia nggak mau. Sekarang sudah dewasa menikah. Menikah ayahnya. Jadi anak itu lahir karena orang tuanya kecelakaan, tapi orang tuanya kandung ya. Terus dia nikah. Dia mau nikah. Apa berhak jadi walinya? Dia bisa kan sama Islam ya, boleh. Ya. Kecelakaan itu hamil duluan, Pak. Lah iya. Ada yang bilang itu enggak boleh. Yang bilang apa? Hanya yang bilang. Harus katanya harus wali hakim. Soalnya itu lahir di luar Kan belum menikah, yang Pak. Jadi berapa berbeda banyak. Ya. Tapi saya pikir mereka sudah disahkan dengan sadar dengan Islam dan juga. Jadi lalu gimana? Nah, Islam itu kan sekali lagi kan menghargai perbedaan ya. Gitu. Manusia itu kan ada nggak sempurna ya. Dengan dia sadar bahwa pernah kecelakaan itu, kemudian dia menyadari dan akhirnya bertanggung jawab secara agama. Nah,
maka Allah mengizinkan dia untuk menikah punya anak itu dan bisa menikahkan itu. Tapi ada yang kolot memang Ar-Rahim. Karena bandnya siapa? Meskipun dia tuh nikahnya tuh kecelakaan dulu, tapi bandnya yang utama. Islam tuh yang dicari bandnya. Band itu inti pernikahan itu bandnya. Ya. Bandnya kan band yang kecelakaan tadi itu terbang. Ya, bandnya itu bandnya. Nah, kita mengenal 4 mazhab, jadi kita ya ibu yang sudah pernah haji itu kan tawafku kalau mazhab Syafi'i Maliki nggak boleh gandengan apa sanggora rupa nggak boleh, batal lah. Gimana mau nggak batal wong jutaan orang gitu kan. Maka Hanafi dan Hanafiyah itu sama Hambali itu boleh karena darurat. Pak, mau tanya. Saya duluan, Pak. Begini ya, Pak ya. Ada orang sudah melahirkan, ada cewek melahirkan. Terus belum nikah. Jadi habis melahirkan baru nikah, baru dipestake. Nah, itu anaknya anak bapak apa anak tetangga apa anak siapa, Pak? Kalau mau nikah. Anaknya ini. Nah, Terus diangkat anaknya sama neneknya. Neneknya bilang anak kandung. Padahal cucunya dia ambil sebagai adopsi. Itu kacau balau apa enggak? ya, bapaknya aslinya di mana? Bapaknya asli ada. Ini putra asli juga. Putra asli mau bilang ada. Ada, bapak asli. Ya mestinya dinikah dulu dengan bapak yang asli itu. Pikirnya. Sudah nikah. Sudah nikah dengan bapaknya itu. Ya. Tapi setelah melahirkan. Sudah nikah. Ya, kembali pada intinya, pada gennya anak itu adalah B-nya ben suami. Ben suami. Iya, jadi nggak usah diadopsi toh Pak. Adopsi misalnya seperti anak saya, Vera hamil toh Pak. Vera hamil, terus habis melahirkan baru dinikahkan. Terus anaknya Vera ini saya ambil sebagai anak adopsi, sebagai anak ragil saya. Itu apa Pak? Apa benar itu di agama ada boleh toh Pak? Kalau suaminya nggak ada, misalnya pergi nggak tahu kemana, baru diadopsi. Kan gitu. Ada suami. Nah makanya nggak boleh karena ada suami. Ada suaminya. Berarti yang nanggung dosa neneknya, Pak. Kalau dia di awal tahu nggak itu apanya? Udah ngambil. Karena Allah tidak menghukum seorang yang tidak Islam. Itu namanya kecelakaan. Allah tidak akan menghukum orang kalau orang itu belum ada ilmu yang datang pada dia. Kan? Ya, Bu. Bagus, Pak. Itu ada yang ya kejadian di Jawa Timur di Ponorogo itu Pak ya. Itu hamil. Ijabnya itu menunggu anak lahir. Tapi anaknya tetap dia orang tuanya kandung, Pak. Maksudnya ya anak suaminya selingkuh. Tapi ada yang benar waktu pas hamil 3 bulan 4 bulan dia ijab. Jadi ada 2 gitu kejadian gitu. Ini cerita 2 kasus. Iya. Ada yang gitu. Kasus pertama ada yang sudah lahir baru ijab, ada yang hamil 4 bulan ijab. itu semua sama bapak aslinya sah semuanya ya. Ada itu. Ya itu kalau dia jelas itu fikih dilanggar. Itu seperti itu fikih dilanggar. Cuman melanggar fikih itu dia paham nggak? Tapi yang sebaiknya itu yang baru hamil ijab apa nunggu lahir baru ijab gitu. Kalau ada gitu. Kalau anaknya itu yakin anaknya dia, itu pas hamil boleh di. Waktu pas hamil. Ya. Karena ijab setelah lahir atau sebelum lahir sama hukumnya. Salah kan? Salah. Iya, itu salah. Itu salah, sama-sama salah. Tapi sama-sama salah kalau pikir kan. Dan kan
Allah itu kan maha pengampun, segala nikahkan. Lagi, Bu, kamu cekap. Kalau suaminya orang lain nggak boleh ya. Kan ada hamil terus malu kalau bapaknya itu tidak tanggung jawab, yang menghamili tidak tanggung jawab. Terus dinikahkan dengan orang lain. Nah ini yang nggak boleh. Terus itu anak lainnya. Bukan kebakan. Nah, karena nanti ada tanaman gitu kan. Apa bukan? Cukup? Cukup ya? Ibu yang baru, cukup? Ada tanya? Bu yang baru, cukup Bu Jasmine. Cukup. Jasmine? Tanya. Ada tanya? Cukup? Tanya. Cukup Pak. Cukup. Cukup karena belum ada kasus Jelas. hamil. Belum ada kasus hamil. Baik, karena menjelang maghrib mari kita akhiri agar majelis ini bermanfaat untuk menambah ilmu dan bekal takwa kita. Maka kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.